Ya pemirsa, untuk membahas kemudian bacalek artis yang diduga ini terjerat promosi judi online, sudah hadir bersama kami Mas Jainul Arifin. Bagaimana kondisinya, kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Sehat Mas? Alhamdulillah. Langsung saja deh pertanyaannya, sudah melaporkan berapa artis sih? Ya kalau artis yang di Barreskrim ada 26 ya, kemudian baru-baru ini yang nyalek? hari Senin ini ada 3 orang. 3 orang? 3 orang terkonfirmasi, ada 3 orang artis yang bacalek ya 2024. Yaitu Vicky Prasetyo, kemudian ada Denny Cagur, dan juga terakhir ada Gilang Dirga. Nah ini sudah terkonfirmasi yang kita lihat dari websitenya KPU bahwa mereka adalah mencalonkan diri sebagai caleg di DPR RI begitu. Nanti juga akan bergabung bersama kita Pak Idam Holik, Komisioner KPU, tapi ini masih dalam perjalanan, masih kami hubungi. Nanti kita akan juga melihat bagaimana dari pihak KPU sendiri menyikapi pelaporan ini ya. Ini. Tapi kembali lagi mungkin ke Mas Zainal. Mas Zainal, ini laporannya ini kan pasti berdasarkan dengan sejumlah barang bukti yang sudah dikantongi, Mas. Sampai saat ini seperti apa sih? Ya, barang tentu kan ini kan berangkat dari pasal 71 peraturan KPU nomor 10 ya tahun 2023. Itu kan ada peran serta masyarakat untuk menyampaikan masukan ataupun saran terkait dengan pertimbangan mana bakal caleg yang akan diprioritaskan untuk menjadi perwakilan kita di Senayan. Maka dari itu berangkat dari pasal 71, maka kami menyampaikan aduan. Dan dengan teman-teman PMII juga menyampaikan itu terkait dengan calon legislatif yang ternyata terkonfirmasi bahwa mereka adalah mempromosikan judi online yang hari ini masih diproses oleh kawan-kawan Barreskrim. Nah dari 26 itu ada 3 orang ternyata caleg yang terkonfirmasi juga kita laporkan di Barreskrim, yaitu saudara Gilang Dirga, kemudian saudara Denny Cagur, dan juga terakhir saudara Vicky Prasetyo. Dan itu kita sampaikan. Maka sekarang KPU kan memiliki kewenangan ya untuk menyampaikan aduan masyarakat ini kepada parpol pengusung. Sekarang tergantung parpol pengusung apakah dia menanggapi atau tidak. Kalau dia menanggapi maka pasti ada evaluasi terkait dengan caleg ini karena kan masih saat ini ada DCS ya, belum DCT. Mungkin DCT-nya kalau tidak salah bulan November. Maka dari itu perlu ada evaluasi, kalaupun tidak maka menurut hemat kami barang tentu ini kan menjadi catatan masyarakat bahwa nanti barang tentu akan berdampak buruk terhadap partai pengusung. Tapi itu semua adalah kewenangan dari partai pengusung dan juga caleg. Kami sebagai masyarakat menyampaikan kepada KPU bahwa caleg-caleg yang diduga terlibat dalam peristiwa pidana bukan hanya terkait dengan judi online, ini harus dievaluasi karena bagaimanapun juga tapi kami begini, setelah masyarakat keberatan. Mas Zainul, tapi kan ini masih dalam tahap pelaporan saja, belum diperiksa juga, belum dipanggil sebagai saksi, belum ada status. KPU sendiri tidak bisa membatalkan hal seperti itu kecuali sudah ingkrah ya. Betul. Nah, tanggapan dari KPU sendiri kemarin sebelum kita nanti bergabung dengan Pak Idam Holik, seperti apa kemarin? Ya, KPU menyampaikan bahwa memang kewenangan KPU kan dibatasi. Kalau ada peristiwa pidana yang sudah ingkrah, baru KPU bisa melakukan itu. Namun barang tentu ini kan aspirasi masyarakat. Jadi seorang anggota DPR bukan melihat dari status hukumnya, tapi melihat dari attitude-nya, kelakuannya, perilakunya. Itu kan yang menggambarkan kami sebagai masyarakat yang akan diwakilkan oleh mereka memiliki kepentingan untuk menjadikan para perwakilan rakyat di Senayan itu betul-betul mempresentasikan terkait dengan harapan kami. Nah, kalau mereka sudah diindikasikan terkait dengan judi online, bagaimana ke depan? Oh, menarik. Artinya begini, para caleg itu kecolongan begitu mempromosikan judi online. Seperti mempromosikan saja kecolongan, apalagi nanti ketika jadi wakil rakyat. Ya, itu yang kita takutkan. Jadi maka dari itu jangan sampai mereka merasa korban untuk menyampaikan judi online kecolongan tersebut. Namun kalau sudah menjadi anggota DPR gimana? Kan kita tahu itu ada anggota DPR yang main judi slot. Nah, kalau seandainya itu terjadi terulang kembali, bagaimana citra parlemen saat ini? Maka dari itu sebelum itu terjadi, maka ini penting dari pasal 71 peraturan KPU itu masyarakat menyampaikan. Sekarang bolanya ada di KPU, dia mau nggak menyampaikan ke parpol itu. Kalau dia sampaikan, tergantung parpolnya mau diganti atau dicoret. Bagi kami sebagai masyarakat sudah selayaknya diganti. Saya rasa masih banyak anak bangsa yang punya kompetensi. Maka dari itu terpulang kepada KPU dan juga parpol seperti apa menyikapi itu begitu. Tapi kan mereka sudah terdaftar, Mas. Sudah mendaftarkan diri? Ya, di DCS sudah terdaftar, tapi kan DCT-nya kan masih 4 November ya, masih lama. Masih ada waktu untuk mengganti seorang calon sampai 3 Oktober ya kalau nggak salah? Ya, 3 Oktober kan ya? 4 Novembernya penetapan ya.
Jadi ada jangka waktu, masih ada rangka waktu untuk melakukan evaluasi, maka dari itu kami menyampaikan ini. Jadi pada saat sudah disampaikan, sekarang KPU harus menyampaikan ke parpol pengusung. Parpol pengusung apakah dievaluasi atau tidak, tapi kami tetap konsentrasi kepada penegakan hukum di Barreskrim. Dari 26 orang, kan ada 3 orang yang sudah diklarifikasi, yaitu Wulan Guritno, kemudian Cupita, kemudian terakhir si... Nah, 3 orang yang ini siapa aja nih namanya? Tadi sudah disebut Vicky Prasetyo. Vicky. Yang kalau terkait dengan 26 orang yang kita lapor ke Barreskrim dan juga dia nyalek, itu kan ada 3. Pertama Vicky Prasetyo, kemudian ada Gilang Dirga, dan terakhir ada si Denny Cagur. Gitu. Nah, ketiga ini pernah dikonfirmasi nggak sih? Ya kan, kalau konfirmasi saya rasa dari website KPU sudah sangat jelas ya, bahwa itu kan dikonsumsi publik, bahwa mereka adalah bagian dari bacalek ya, untuk 2024. Itu sangat jelas sudah bisa dikonsumsi publik. Jadi menurut kami tidak perlu harus kami konfirmasikan ke dia, karena itu ada sudah transparan di publik ya. Kalau melihat KPU kan memang saat ini ranahnya begitu ya, hanya menjadi jembatan bagi para caleg dengan laporan masyarakat dan juga parpolnya. Nah sebenarnya ketika sudah melaporkan pun kan yang menjadi pengambil keputusan terakhir adalah parpolnya sendiri. Iya memang betul, maka ini yang menjadi menurut hemat kami ya, parpol harus menyikapi ini. Kalau tidak, maka akan menjadi hal yang negatif terhadap parpol tersebut. Kemudian akan menjadi hal yang menurut hemat kami, nama baik parpol tersebut akan tercoreng kalau dia tetap mempertahankan itu. Kalau ditanya sama kami maunya mereka dicoret. Karena nggak layak, bagaimanapun nggak layak, karena judi online sudah merusak generasi bangsa. Dan faktanya memang ada oknum anggota DPR yang melakukan permainan judi online pada saat sidang. Dan semoga itu tidak terjadi lagi. Nah kalau mereka saat ini sudah promosi judi online, bagaimana kalau seandainya mereka menjadi anggota DPR? Apakah perbuatan peristiwa itu tidak terulang kembali? Maka ini pesan kami untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi. Menurut hemat kami dicoret saja. Masih banyak masyarakat yang kompeten untuk menggantikan posisi mereka. Masih ada waktu sampai tanggal 3 November sebelum penetapan DCT ya. Soal pemeriksaan, ini ada kabar pemeriksaan artis berkaitan dengan judi online, itu seperti apa sih Mas informasi? Ya, dari 26 orang yang kita laporkan, 3 orang yang sudah diklarifikasi ya. Pertama adalah Cupita, kemudian juga ada terkait dengan Wulan Guritno, kemudian terakhir terkait dengan Yuki Kato. Nah, dari 3 orang ini sudah terkonfirmasi, sudah menyampaikan keterangan. Namun terkesan sangat lamban ya, kawan-kawan penyidik sangat lamban memberikan kepastian hukum terhadap status 26 public figure ini. Karena kami mendorong mereka jangan takut dan ragu untuk menetapkan itu, karena menurut kami sudah cukup 2 alat bukti. Pertama bukti elektronik yaitu surat berkenaan dengan video dan akun judi online. Kemudian sudah keterangan saksi sudah disampaikan, ditambah dengan keterangan ahli dan petunjuk. Jadi sudah lebih 2 alat bukti, maka dari itu kita dorong Polri nggak perlu ragu dan takut. Kalau dia takut, maka akan menjadi catatan publik bahwa akhir tahun 2023 penegakan hukum Polri tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mas Zainul, sebelum kita lanjutkan dialog, ada informasi nih seperti yang tadi sudah disebutkan, nama Cupita, penyanyi dangdut ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ini terkait dengan kasus dugaan promosi judi online. Cupita dicecar puluhan pertanyaan untuk kasus yang belakangan marak menyeret sejumlah nama artis. Cupita mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan ikut mempromosikan judi online. Bersama kuasa hukumnya, Cupita diperiksa selama 6 jam dan dicecar lebih dari 20 pertanyaan. Pengacara Cupita, Hengki Solihin, mengklaim kliennya tidak mengetahui konten yang dipromosikan yang merupakan situs judi online. Karena ketidaktahuan Cupita bahwa ini pada akhirnya menjadi judi online, yang dia tahu adalah game online. Itulah kurang lebih. Tapi ditransmisikan oleh pihak lain kepada judi online. Kurang lebih begitu. Tadi berapa pertanyaan Bang? Oh banyak pertanyaannya. Ada berapa ya? Kisaran berapa Bang? Kisaran berapa? Kurang lebih? Kisaran hampir di atas 20. Di atas 20 pertanyaan. Seputar apa? Seputar apa aja berarti Bang? Ya seputar game online. Seputar game online, kenapa mau menjadi mengendusnya? Ya karena yang memberikan order ini adalah orang yang dipercaya, yang selama ini memberikan order kerjaan lainnya yang sama seperti sinetron, seperti nyanyi, jadi dipercaya saja. Itu saja dulu.
Cupi Cupita sendiri mengaku bahwa konten promosi judi online tersebut berpengaruh buruk terhadap karirnya. Sebelumnya, kasus dugaan promosi judi online tengah diperdalam oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Sederet artis lainnya seperti Wulan Guritno dan Yuki Kato sudah sempat diperiksa terkait kasus serupa. Dari Jakarta, Robin Fredly, TVN mengabarkan. Oke. Mas, ini kan jumlah artis lah yang terseret judi online tadi 26 yang kemudian dilaporkan. Ada 3 yang caleg gitu. Jumlahnya ini cukup banyak ya kalau kita lihat. Ini kenapa sih? Apakah memang mereka alasannya karena tidak tahu atau sebetulnya ada cukup beragam juga? Ya mayoritas semuanya menyatakan tidak tahu ya. Kemudian menyatakan dijebak, kemudian menyatakan korban. Lah kalau istilah-istilah itu kan tidak bisa dijadikan penghapus dan pembenaran pidana. Maka dari itu barang tentu itu kan konteksnya ranah hakim ya untuk melihat apakah ini sebagai alasan pembenar untuk menghapus pidana. Tapi menurut hemat kami kawan-kawan penyidik lebih pandai lah untuk melihat itu karena menurut hemat kami 2 alat bukti cukup sudah terpenuhi. Jadi ada bukti video dan akun yang sudah kita sampaikan, keterangan saksi sudah beberapa orang diklarifikasi, hanya ditambah keterangan ahli sama petunjuk. Nah maka dari itu sudah lengkap 4 alat bukti untuk menyampaikan proses ini ke tingkat selanjutnya dengan status tersangka. Kalau tidak, maka saya sangat risau sekali. Sementara selegram yang biasa langsung ditangkap dan ditahan, sementara mereka tidak. Ini akan menjadi catatan buruk terhadap Polri, maka masyarakat akan menilai ini begitu. Oke, bukankah ada pertimbangan-pertimbangan khusus? Kemarin kita sempat berdialog dengan Dinar Kendi ya, dia mengatakan bahwa dari sisinya dia begitu mengatakan bahwa kenapa selebgram ini ditangkap karena memang sudah berulang kali mempromosikan hal tersebut. Artinya dia seharusnya sudah tahu bahwa itu judi online, beda dengan artis-artis yang kemudian mempromosikan hanya sekali dan itu slide story hanya seperti itu saja. Itu pembedaannya. Ya, kalau seperti Wulan Guritno itu kan terkonfirmasi 2 akun ya. Sakti 123 sama Lambung 88. Artinya kan lebih dari 1. Kalau itu sebagai alasan penghapusan pidana ya nggak bisa kalau begitu korupsi 1 kali dibebasin dong, begitu kan? Artinya kalau dia korupsi 2-3 kali baru diproses hukum. Jadi nggak bisa jadikan alas hukum untuk membebaskan dia dari peristiwa pidana. Makanya kalau hukum kan harus dilihat dari legal formalnya. Kalau dia beralasan seperti itu, saya rasa semua orang akan bebas dari peristiwa pidana. Maka nggak bisa dipilih-pilih seperti itu. Sekarang kita tuntut pihak Polri sebagai bola panasnya di mereka untuk segera memberikan kepastian hukum dengan cara menetapkan status tersangka supaya tidak ada lagi perbuatan serupa dan efek jera bisa diterapkan kepada artis-artis yang segampangnya menerima endorse kemudian mengorbankan masyarakat Indonesia yang begitu banyak di luar sana. Oke, berarti yang sama-sama ditunggu adalah dari pihak kepolisian bisa segera menetapkan secara tersangka. Oke, baik. Kami sudah terhubung juga bersama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, ada Mas Idam Holik. Selamat sore, Mas Idam. Selamat sore, Mbak. Oke. Mas Idam, mungkin ini kita langsung lanjutkan aja. Sampai saat ini laporan yang sudah diterima KPU seperti apa, Mas? Berkaitan dengan caleg artis yang terlibat judi online. Ya, yang jelas masa masukan dan tanggapan masyarakat itu telah berakhir pada tanggal 28 Agustus 2023. Tapi tentunya apabila memang masyarakat bersurat atau menyampaikan masukannya, kami akan menyampaikan ini kepada partai politik yang bersangkutan. Oke, untuk penyampaiannya sendiri bisa dikonfirmasi kapan? Batas akhir penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar calon anggota legislatif dalam DCS itu pada tanggal 28 Agustus yang lalu karena memang Undang-Undang Pemilu mengaturnya itu selama 10 hari sejak 19 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus. Tetapi jika memang ada masukan dari masyarakat ataupun laporan dari masyarakat berkenaan caleg dalam DCS, kami akan menyampaikan itu kepada partai politik yang bersangkutan. Oke, Pak Idam, kan kita tahu bahwa KPU ini pada masa saat ini hanya bisa menyampaikan keluhan masyarakat kepada parpol-parpolnya saja. Artinya tidak bisa membatalkan begitu ya. Lantas apa saja kemungkinan kemudian yang menjadi ranah KPU ketika ada pelaporan-pelaporan seperti ini sebelum akhirnya inkrah? Ya, pelaporan masyarakat pasca masukan dan tanggapan masyarakat atau di luar tanggal 28 Agustus itu sifatnya kita sampaikan kepada mereka agar partai politik melakukan pengecekan terhadap apa yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Ya, saya pikir partai politik juga berpikir bagaimana semua isu-isu berkaitan dengan caleg itu jangan sampai merusak elektabilitas partai. Oke.
Gitu. Oke. Kalau dari KPU artinya menyerahkan sepenuhnya ya kepada partai politik, Pak? Ya, karena ini proses hukumnya kan baru mulai berjalan ya. Jadi kalau kami bicaranya pada putusan pengadilan yang sifatnya ingkrah, dan itulah yang tadi kenapa saya sampaikan, kami meyakini partai politik pasti memiliki sikap yang tegas terhadap sesuatu yang sekiranya akan merusak popularitas, likabilitas, dan elektabilitas partai. Oke, Pak Idam, untuk verifikasi bagi pencalonan bakal caleg sendiri mungkin bisa dideskripsikan kepada kami apa saja kemudian yang harus diserahkan begitu, sehingga mungkin hal-hal seperti ini bisa nantinya tidak terkemuka lagi begitu. Terkait dengan apa yang menjadi materi pembicaraan hari ini kan pada saat pengurusan administrasi pencalonan belum terjadi, sehingga yang bersangkutan itu masih mendapatkan surat keterangan dari pengadilan, dan pengajuan daftar bakal calon itu dimulai pada tanggal 1 sampai 14 Mei yang lalu. Gitu. Dan saat ini sebenarnya sangat memungkinkan bagi partai politik yang sekiranya calegnya ini mendapatkan respon negatif dari publik ya, karena saat ini adalah masa pencermatan rancangan DCT yang dimulai pada tanggal 24 September sampai dengan tanggal 3 Oktober, di mana partai politik di masa pencermatan rancangan DCT dapat melakukan pergantian calon anggota legislatif. Jadi ini semua akan dikembalikan kepada kebijakan internal partai politik. Oke, artinya memang pada saat administrasi ini belum terjadi seperti ini. Tapi begini Pak, yang ingin kita tahu bagaimana sebetulnya proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melihat caleg-caleg dari parpol ini Pak. Mungkin bisa dijabarkan apa saja? Dalam masa pencalonan anggota legislatif, KPU melaksanakan fungsi administratif. Jadi administrasi yang disampaikan oleh partai politik atas daftar caleg yang diajukan, dokumen administrasi itulah yang kami periksa. Dan dahulu pada saat pengajuan daftar calon anggota legislatif, mereka mendapatkan surat keterangan dari pengadilan. Yang dimana kita ketahui surat keterangan dari pengadilan itu sebelumnya terpenuhinya surat SKCK. Oke. Gini, Pak Idam, mungkin terakhir begini, apakah ketika ada laporan dari masyarakat, KPU tentu akan mengatakannya juga kepada pihak partai politik caleg tersebut begitu ya, katakanlah. Nah, apakah kemudian yang akan diberikan kepada caleg ini rekomendasi juga atau hanya keluhan-keluhannya saja? Kepada parpol maksud kami. Apabila kami mendapatkan masukan ataupun laporan secara tertulis dari publik atau masyarakat berkaitan dengan daftar calon di luar masa masukan dan tanggapan masyarakat atau di luar tanggal 28 Agustus 2023, maka kami akan sampaikan kepada partai politik yang bersangkutan bahwa caleg ini mendapatkan laporan dari ini, ya, silakan partai politik tersebut menindaklanjutinya. Oke, baik. Artinya Komisi Pemilihan Umum menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik. Terima kasih banyak Komisioner KPU Mas Idam Holik, dan juga terima kasih juga kepada Mas Zainal. Semoga ini perwakilan masyarakat juga bisa diterima oleh masyarakat ya, artinya tidak mengecewakan masyarakat. Terima kasih Pak Idam dan juga Mas Zainal sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih.